서운해요. Halo kaum rebahan, rangkuman ini adalah part kedua dari serial drama Like Shop. Bagi yang baru mampir, silakan nonton dulu part sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Ingat, rangkuman ini hanyalah spoiler semata, bukan film aslinya. Jadi kalau kalian gak mau kena spoiler di awal, silakan nonton dulu drama aslinya ya guys. Check it out. Di akhir episode kemarin, kita akhirnya mengetahui kalau sebenarnya toko lampu ini adalah tempat persinggahan para arwah, baik dari orang-orang yang sudah meninggal atau yang masih dalam keadaan kritis, koma, seperti halnya Hyunmin, Sonhae, si murid SMA Jeong, sang detektif Sung-sik, dan masih banyak lagi. Namun hanya ada satu orang yang belum jelas di akhir episode kemarin, yakni Hyunju. Apakah dia masih hidup atau tidak? Karena dia juga ikut berada di alam arwah bersama ibunya. 근데 엄마한테서 좋은 냄새 난다. Setelah kita mengetahui ternyata mereka semua sedang koma, kita akan flashback untuk melihat alasan mereka bisa berada di alam arwah. Yang pertama ada Hyunmin. Pada malam itu dia sedang menuju ke rumah pacarnya Lee Ji-young, wanita yang di episode awal menjadi hantu dan membunuhnya. Ya, ternyata mereka adalah sepasang kekasih. Namun kisah cinta mereka sungguh menyedihkan. Rupa-rupanya ibu Hyunmin tidak merestui hubungan mereka dan meminta Ji-young untuk segera pergi dari kehidupan anaknya. Dan alasannya cukup membuat Mimin gregetan ya. Ibu Hyunmin ternyata tidak ingin Ji-young jadi menantunya karena ia bisu. Ya, ternyata Ji-young bisu. 기다리고 있어. Sementara itu di tempat lain ada kisah Sonhae dan juga Park Hee-won yang tidak kalah menyedihkan. Pada hari itu mereka sedang mensurvei beberapa apartemen yang sekiranya cocok untuk mereka tinggali. Namun yang tidak disangka-sangka, ternyata mereka berdua ini adalah sepasang kekasih, Les Biola. Umur mereka terpaut sangat jauh. Bahkan mereka harus menyembunyikan hubungan tersebut karena orang lain selalu saja mengira mereka adalah ibu dan anak. Karena kesal, Sonhae pun marah kepada Hee-won. Sampai kapan mereka harus menyembunyikan hubungan tersebut? Padahal dia sama sekali nggak malu walaupun dengan usia yang terpaut sangat jauh. 힘들 거야. Lalu di sisi lain ada Hyunju dengan ibunya yang pada hari itu ibunya baru saja menjemput Hyunju pulang dari sekolah. Tidak ada kisah menyedihkan dari mereka berdua. Hyunju dan ibunya sangat bahagia setiap hari, selalu tertawa bersama dan ya begitulah. Hanya saja ayah Hyunju sering tidak ada untuknya karena dia selalu sibuk bisnis di luar negeri. Dan tidak lama kemudian disinilah semua cerita akan terungkap. Bagaimana mereka semua bisa berada di alam arwah dan nyasar ke toko lampu. Di malam yang sedang hujan deras, mereka semua bertemu di dalam satu bis dengan tujuan yang berbeda-beda. Hyunju dan ibunya pada hari itu hendak pulang menuju ke rumah. Hyunmin hendak pergi untuk menemui Ji-young kekasihnya. Sonhae dan Hee-won tidak sengaja naik bis itu karena sedang bertengkar. Dan penumpang lainnya ada satu bocil juga si murid SMA Jeong yang juga hendak pulang ke rumahnya. Pada malam itu sebenarnya sebelum mereka semua masuk ke dalam bis tersebut, sang pak supir Oh Sung-won sudah tidak lagi mengambil penumpang karena ia merasa ada yang salah dengan rem bisnya, sepertinya rusak. Namun karena kasihan melihat mereka semua hujan-hujanan, apalagi dialah bis terakhir yang lewat pada malam itu, ya sudah, Pak supir pun terpaksa membawa mereka sambil berpikir mungkin kalau pelan-pelan saja akan aman dan selamat sampai tujuan. Ya memang untuk beberapa saat mereka aman, bisnya tidak mengalami masalah apa-apa. Namun begitu berada di atas jembatan, tiba-tiba saja roda depan mengalami slip dan akhirnya terlepas. Pak supir pun mencoba untuk mengendalikan bisnya agar tidak terguling. Namun apa mau dikata, karena remnya memang sudah blong sedari awal. Akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan yang cukup hebat dan terjun dari jembatan. Setelah kecelakaan itu, Pak supir, Sonhae, Hyunmin, dan yang lainnya pun diambang kritis. Mereka semua benar-benar hampir saja tidak bisa diselamatkan. Namun naas, ada beberapa dari mereka yang memang sudah tewas, yakni
Pak supir sendiri dan juga Park Hee-woon. Dan tidak lama kemudian setelah kejadian tersebut, Ji-young pun terus saja mencoba menghubungi Hyun-min karena sangat cemas. Namun yang goddamn-nya, bukannya memberitahukan kalau Hyun-min selamat, ibunya malah mengatakan kepada Ji-young kalau Hyun-min tewas akibat dirinya. Tentu saja mendengar kabar itu, Ji-young pun sangat terpukul. Dia tidak menyangka Hyun-min, kekasihnya, akan tewas saat hendak bertemu dengan dirinya. Karena tidak bisa menyembunyikan kesedihannya itu dan merasa bersalah telah membuat kekasihnya tewas, Ji-young pun akhirnya memutuskan untuk bundir demi bisa menyusul Hyun-min. Dan inilah alasan kenapa Ji-young bisa bertemu dengan Hyun-min di dunia arwah. Sebelum kita melanjutkan cerita dari toko lampu yang ada di lorong gelap, mari kita melihat kisah cinta yang begitu menyedihkan dari Hyun-min dan juga Ji-young. Setelah tewas dan masuk ke alam arwah, seharusnya Ji-young tidak lagi mengingat tentang masa lalunya di dunia nyata. Namun entah kenapa, tiba-tiba ia mengingat masa lalu itu, hari-harinya saat ia bersama dengan Hyun-min yang sangat ia cintai. Bahkan ia tidak menyangka kalau di alam arwah tersebut, Ji-young yang tadinya bisu malah tiba-tiba bisa berbicara. Dan di saat itulah pertama kali Ji-young bertemu lagi dengan Hyun-min yang juga berada di alam arwah. 됐어요? Namun tidak seperti yang kita lihat di episode yang lalu. Kalau di episode awal kemarin kita melihat Ji-young seperti membunuh Hyun-min, sebenarnya malah sebaliknya. Pada hari itu Ji-young berusaha menyelamatkan Hyun-min berkali-kali. Karena pada faktanya setiap kali mereka bertemu di alam arwah, tidak lama kemudian setelah turun dari bis, Hyun-min tiba-tiba saja tidak sadarkan diri dan terjatuh. Rupa-rupanya ini adalah efek keadaan kritis Hyun-min di dunia nyata. Ji-young selalu berusaha menyelamatkan Hyun-min, memasukkannya ke dalam koper dan selalu menjahit tubuhnya agar ia merasa sakit dan kembali terbangun ke dunia nyata. Kondisi itu terus saja dilakukan Ji-young sampai berkali-kali. Dan akhirnya kita kembali ke toko lampu di mana saat itu Sung-sik masih bersama Won-young di toko lampunya. Mereka duduk berdua sambil mendengarkan cerita satu sama lain. Dari Sung-sik yang katanya punya seorang istri dan anak yang keguguran, Won-young yang juga katanya pernah punya seorang putri. Namun percakapan mereka tidak berlangsung lama. Karena hujan sudah reda, Sung-sik pun bergegas pergi dari toko lampu Won-young untuk kembali mencari si pemilik resto yang waktu lalu diduga telah membunuh si kakek. Namun tidak lama kemudian setelah pergi dari toko lampu, Sung-sik tiba-tiba teringat tentang masa lalunya saat di dunia nyata. Ia teringat kalau sebenarnya istrinya sudah tiada. Begitu juga dengan calon jabang bayinya. Dan setelah mengingat semuanya, Sung-sik pun mulai merasa ada yang aneh. Dia merasa kenapa selama berhari-hari ini, kemanapun dia pergi, di sana tidak pernah ada siang, selalu gelap dan malam. Hingga tiba-tiba ketika Sung-sik mencoba untuk sebat, loh dia kaget, kok koreknya bisa hidup? Padahal selama ini koreknya selalu mati. Ditambah lagi ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa kepalanya seperti hancur dan matanya bisa berpindah-pindah tempat. Dan di saat itulah Sung-sik pun akhirnya menyadari kalau sepertinya ia sedang berada di dunia lain. Gemetaran karena Sung-sik telah menyadari kalau dirinya sedang berada di dunia lain atau mungkin sudah meninggal. Sung-sik pun buru-buru kembali ke toko lampu milik Won-young sambil menyeruput secangkir teh. Ia lantas mencoba bertanya kepada Won-young, di manakah sebenarnya mereka berada? Apakah ini dunia nyata atau tidak? Dan kenapa di tempat itu selalu saja malam hari? Namun begitu mengetahui kalau ternyata Sung-sik telah menyadari bahwa dirinya sedang berada di dunia lain, Won-young tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu dan hanya bisa menunjukkan siapakah dirinya yang sebenarnya. 이곳은 어디입니까? 사후세계입니다.
Di sisi lain, ketika Sung Sik sudah menyadari kalau dirinya sedang berada di dunia lain, Son Hai yang saat itu masih terjebak di dalam rumah, ternyata ia juga sadar kalau dirinya hanyalah arwah setelah kecelakaan. Ia menyadarinya karena tidak sengaja melihat ada baju rumah sakit di lemari. Dan ketika Son Hai mencoba kembali masuk ke dalam kamar kosong dan melihat lampu yang masih menyala, disinilah semua ingatan Son Hai pun akhirnya pulih. Ia melihat jelas tentang kenangannya saat masih bersama Hyun, saat terakhir kali mereka bertengkar dan akhirnya masuk ke dalam bus yang membuat mereka kecelakaan. Dan rupa-rupanya hantu yang selama ini ada di dalam rumah bersamanya adalah arwah Park Hyun. 힘들 거야. Dan setelah beberapa orang tersadar sedang berada di dunia arwah, kita akan melihat kisah dari sang penjaga toko lampu, Won Young, bagaimana ceritanya ia bisa berada di toko tersebut dan apa sih sebenarnya toko lampu itu. Dahulu kala saat terjadi sebuah tragedi bangunan yang ambruk, ternyata Won Young dan putrinya terjebak di dalam reruntuhan itu. Mereka tidak bisa kemana-mana. Won Young pun berusaha mengeluarkan putrinya yang terjepit di reruntuhan, tapi ternyata tidak berhasil. Melihat Won Young sudah sangat kelelahan, putrinya lantas memberikan sebuah permen kepadanya. Karena tidak ingin putrinya tewas, Won Young lantas meminta putrinya itu untuk bertahan sebentar karena ia akan keluar untuk mencari bantuan. Dan tidak lama kemudian, saat sedang mencari bantuan itulah, akhirnya Won Young menyusuri lorong gelap dan sampai di sebuah toko lampu. Pada saat Won Young sampai di sana, ia pun meminta dengan sangat kepada sang wanita pemilik toko tersebut untuk mau membantunya mengeluarkan putrinya yang sedang terjepit di reruntuhan. Namun ternyata wanita ini tidak mau membantunya walaupun Won Young sudah mengemis-ngemis karena merasa frustasi. Won Young lantas mencoba menghancurkan salah satu lampu di toko itu, tapi si pemilik toko langsung menghentikannya dengan membuka kacamatanya. Seketika di saat itu jugalah Won Young langsung menyadari kalau dirinya sebenarnya sudah tewas dan hanya putrinya lah yang saat ini masih selamat, masih tertimpa di reruntuhan. Setelah mengetahui kalau dirinya sudah tewas dan mengetahui fakta kalau ternyata semua lampu-lampu yang ada di toko itu adalah nyawa setiap manusia yang sedang koma, Won Young pun memohon kepada wanita itu untuk mau memberikan lampu milik putrinya agar ia bisa mengantarkan lampu tersebut. Awalnya wanita ini melarang karena peraturannya setiap arwah harus datang sendiri ke toko lampu itu dan mengambil lampu miliknya. Namun karena melihat Won Young yang begitu kasihan apalagi putrinya tidak bisa pergi ke toko lampu, akhirnya ia pun mengizinkan Won Young untuk membawa lampu milik putrinya. Namun dengan syarat dan kontrak yang berlaku, yakni Won Young akan terjebak selamanya di toko lampu itu dan menggantikan dirinya. 거래를 하죠. Setelah Won Young menceritakan masa lalunya dan tentang toko lampu itu, kita akan melihat kisah dari seorang pria yang selalu kedinginan dan selalu terganggu dengan gonggongan seekor anjing. Dari episode awal, pria ini memang sudah lari ke sana kemari mencari anjing itu karena merasa terganggu. Hingga tidak lama kemudian ia pun berhasil menemukan anjing tersebut dan langsung mengejarnya. Namun saat berada di persimpangan lorong, ketika ia melihat anjing ini, dia pun seketika langsung teringat bahwa anjing itulah yang sebenarnya telah menyelamatkannya di dunia nyata. Yap, ternyata dia saat ini sedang berada di rumah sakit dirawat oleh Hyung-ji akibat tersesat di hutan dan mengalami hipotermia. Itulah alasan kenapa dia selalu merasa kedinginan. Pada hari itu tim SAR tidak mungkin bisa menemukannya kalau saja anjing ini tidak berada di sampingnya. Ternyata selama berhari-hari, anjing ini selalu berada di sampingnya, berusaha menyelamatkan dirinya dengan selalu menggonggong dan berharap ada orang yang mendengarnya. Berkat usaha si anjing walaupun kedinginan dan bahkan dia sendiri sebenarnya sudah terluka parah, akhirnya tim SAR pun berhasil menemukan mereka. Namun sayang, setelah ditemukan tidak lama kemudian si anjing pun tewas.
Sementara itu di saat satu persatu pasien mulai mengingat kembali sebelum mereka kecelakaan, ternyata Hyunju masih belum bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Dia bahkan saat ini sedang bertengkar hebat dengan ibunya, dikarenakan ia kesal karena selalu diminta untuk pergi ke toko lampu, padahal ia sangat takut sekali melewati lorong tersebut. Begitu juga dengan si murid SMA Jiung. Dia masih belum sadar sampai-sampai Youngji berusaha memancing ingatannya dengan bola basket kesayangannya, yang ternyata usaha Youngji membuahkan hasil. Di dalam arwah sendiri rupa-rupanya bola basket tersebut bisa mengarahkan si Pak Supir untuk bertemu dengan Jiung. Dan siapa sangka di saat yang bersamaan ketika Youngji masih merawat pasien yang lainnya, tiba-tiba saja ia melihat salah satu pasien yang akhirnya tersadar, dan dia adalah si detektif Sung Sik. 환자분 보지 말자. Rupa-rupanya setelah menetap beberapa saat di toko lampu milik Won Young dan masih tidak percaya kalau ia sedang berada di dunia lain, Won Young pun membuktikan kalau dirinya saat ini hanyalah arwah yang sedang gentayangan. Won Young juga menjelaskan kalau penyebab arwah mereka masih terjebak di tempat tersebut adalah karena mereka belum bisa menerima kenyataan hidupnya. Seperti Sung Sik, ia belum bisa menerima kenyataan kalau istri dan calon anaknya telah tiada. Penyesalan itu pun membuat arwahnya luntang-lantung di alam baka. Namun setelah menyadari betapa ia harus melanjutkan hidupnya dan kembali ke dunia nyata, akhirnya Sung Sik bisa menemukan cahayanya sendiri, yakni melalui korek peninggalan dari mendiang istrinya. 빛을 찾지 않았습니까? 있잖아. 마음에 들어? Sementara itu si murid SMA Jiung yang sudah ditemukan oleh Pak Supir, ia lantas digendong dibawa pergi menuju ke toko lampu agar ia bisa menemukan cahayanya dan kembali ke dunia nyata. Di tengah perjalanan, Jiung memberitahukan kalau di rumah belakangnya masih ada wanita yang terjebak dan tidak bisa keluar. Yang Jiung maksud adalah Son Hai. Begitu sampai di depan toko lampu, Pak Supir bis pun meminta Jiung untuk segera mencari lampunya. Tidak lupa juga, Pak Supir bis meminta maaf atas semua kejadian yang menimpa mereka. Ternyata ia merasa sangat bersalah kepada Jiung dan semua penumpang lainnya karena keteledorannya untuk memperbaiki rem yang blong pada waktu itu dan malah mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Setelah ada beberapa orang yang kembali ke dunia nyata, mari kita melihat sedikit tentang Kwon Youngji yang selama ini merawat para pasien. Tentu kita pasti penasaran, kok bisa Youngji sangat semangat merawat mereka? Bahkan Youngji bisa melihat hantu dan beberapa kali membantu para arwah yang tersesat. Ternyata Youngji ini bisa mengetahui kalau para arwah pernah tersesat dan datang ke toko lampu milik Won Young adalah karena dahulunya dia juga pernah koma setelah ditabrak oleh seorang pemabuk. Di saat itulah Youngji masuk ke dunia arwah dan sampai di toko lampu. Namun seharusnya setelah kembali ke dunia nyata, kenangan saat mereka di dunia arwah seharusnya ikut menghilang dan tidak ikut ke dunia nyata. Tapi nyatanya Youngji tetap bisa mengingat dunia arwah tersebut. Ya maka dari itu dia bisa melihat arwah. Karena peraturannya, siapapun yang setelah kembali dari dunia arwah dan tetap memiliki ingatan dunia tersebut, maka konsekuensinya mata batin mereka akan terbuka bisa melihat hal-hal goib. 누군가는 죽어요. Sementara perlahan-lahan semua orang mulai kembali ke dunia nyata, Jiung masih terus berusaha membuat Hyunmin mengingat dirinya. Karena nyatanya, selama 3 hari ini Jiung yang berusaha mati-matian, Hyunmin masih belum sadar juga. Bahkan sampai-sampai Jiung menolak jasadnya dikebumikan. Dan pada akhirnya, jasadnya pun terkunci di ruang mayat. Jiung yang sudah putus asa lantas memohon kepada Hyunmin untuk segera bangun. Namun tetap saja, Hyunmin bahkan tidak bisa mengingat apapun. Karena waktu Jiung sangat terbatas, ia pun segera membawa Hyunmin untuk pergi ke toko lampu. Walaupun tidak mengingat apapun yang artinya Hyunmin tidak punya keinginan untuk kembali ke dunia nyata, Jiung tetap membawanya ke toko Won Young agar Hyunmin bisa menemukan cahayanya. Dan akhirnya, mereka pun berpisah. Di tempat lain setelah Pak Supir bis membawa si murid SMA ke toko lampu,
kini ia juga mencoba menjemput Son Hai dan sekaligus meminta maaf kepada mereka. Rupa-rupanya Pak supir bis ini benar-benar sangat merasa bersalah karena telah membuat mereka mengalami hal tragis seperti ini. Sambil terus meminta maaf, ternyata Hee-won juga kesal kepada Pak supir. Tapi dia berbesar hati dan memaafkannya. Bahkan tidak hanya memaafkan, Hee-won juga berterima kasih karena Pak supir dengan susah payah masih mau menjemput Son Hai untuknya. Namun tidak berapa lama kemudian setelah Son Hai datang ke toko lampu dan menemukan cahayanya, ternyata ia malah lebih memilih untuk tinggal di dunia arwah bersama dengan Hee-won dan membuang cahayanya. Setelah dari tempat Son Hai, Pak supir melanjutkan pencariannya untuk membawa mereka yang masih tersesat menuju ke toko lampu. Kali ini dia bertemu dengan Ibu Hyunju dan tidak menyangka kalau Ibu Hyunju ternyata juga sudah tewas. Dengan penyesalan yang sangat mendalam, Pak supir pun meminta maaf kepadanya karena telah membuatnya tewas. Namun seketika Ibu Hyunju memintanya untuk cepat berdiri dan segera jemput putrinya untuk pergi ke toko lampu. Dan di saat Pak supir sedang mencoba untuk menjemput Hyunju, tiba-tiba saja ibunya malah pergi ke toko lampu dan meminta Won-young untuk mau menjemput Hyunju juga. Namun Won-young menolak karena peraturannya setiap orang harus datang sendiri untuk mencari cahayanya. Tidak boleh diwakilkan. Ibu Hyunju pun benar-benar memohon kepada Won-young sambil mengambil beberapa bungkus permen dan menyodorkannya kepada Won-young. Yang siapa sangka, ternyata Ibu Hyunju ini adalah putri Won-young yang waktu itu terjepit di reruntuhan dan berhasil selamat dengan membawakan lampu itu kepadanya. Setelah Won-young akhirnya bertemu lagi dengan putrinya, Pak supir bis yang sudah bersusah payah akhirnya sampai di apartemen untuk menjemput Hyunju. Karena ia tidak punya banyak waktu lagi, Pak supir bus pun memberitahukan yang sebenarnya kepada Hyunju kalau ia saat ini sedang berada di dunia arwah dan ibunya sudah meninggal. Walau awalnya Hyunju tidak mengingatnya, akhirnya ia pun sadar dan bisa mengingat semuanya. Namun tidak lama kemudian setelah ibunya kembali dari toko lampu dan membawakan lampu milik Hyunju, ternyata Hyunju sendiri malah tidak ingin kembali ke dunia nyata. Hyunju benar-benar terpukul saat mengetahui ternyata ibunya telah tiada. Karena saking sayangnya Hyunju kepada ibunya, ia pun rela jika harus ikut tewas agar tidak terpisah dengannya. Namun tentu saja ibunya menolak karena ia masih ingin putrinya itu terus melanjutkan hidupnya. Dan akhirnya memaksa Hyunju untuk segera mengambil cahaya yang sudah ia bawakan untuknya. Setelah akhirnya semua orang tersadar dari komanya, satu persatu dari mereka pun mulai menjalani hidupnya kembali dengan suka dan duka. Si murid SMA Jiung yang baru saja hendak keluar dari rumah sakit, Hyunju yang kini bersama ayahnya, Pak supir bus yang tetap menjadi supir di dunia arwah, Son Hai dan Hee-won yang masih tetap bersama di dunia arwah juga, dan Hyun Min yang juga sudah terbangun, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Dia terbangun tapi masih dengan lupa ingatan. Ya, tiap orang memang sudah terbangun tapi dengan kondisinya masing-masing. Hyunju bahkan kini bisa melihat hantu seperti halnya Youngji, sebab ia setelah terbangun ternyata kenangan di dunia arwah tidak menghilang dari ingatannya. 나랑 친구 해줄래? 그랬나? Dan untuk si detektif Sung-sik sendiri, setelah ia terbangun ternyata ia juga masih memiliki ingatan di dunia arwah tersebut. Bahkan kini ia datang menemui arwah si pemilik resto yang diduga telah membunuh si kakek, untuk mencari tahu lebih jauh sebenarnya dia itu siapa dan bagaimana caranya terhubung ke dunia arwah. Sung-sik pun bertanya, apa yang ia lakukan di dunia ini kenapa matanya mirip sekali dengan Won-young. Ternyata si pemilik resto ini adalah agen dengan misi khusus untuk mengirim para arwah-arwah gentayangan kembali menuju alam baka. Sebenarnya bukan hanya dia agen dunia arwah yang berurusan dengan hal goib. Ada Youngji yang bertugas di rumah sakit menuntun mereka ke toko lampu
dan si dokter yang bisa berbicara kepada orang yang sudah meninggal untuk meyakinkan mereka agar tidak gentayangan di dunia nyata. Namun karena kini si pemilik resto sudah meninggal akibat waktu lalu berusaha menyelamatkan dirinya, ia pun meminta kepada Sung-sik untuk mau menggantikannya. Ya, Sung-sik diminta untuk menjadi agen yang mengusir arwah gentayangan di dunia. Tentu saja karena ia juga memiliki penglihatan yang bagus dan karena merasa harus bertanggung jawab atas tewasnya si pemilik resto. Sung-sik pun akhirnya menggantikan tugasnya dari detektif manusia kini menjadi detektif hantu. Bahkan tidak menunggu lama, pada hari yang sama, Sung-sik langsung menemukan arwah yang gentayangan yang saat itu hendak mencelakai Young-ji di rumah sakit. Sementara itu setelah terbangun, Hyunmin ternyata malah mengalami depresi berat akibat lupa ingatan dan cedera yang ia terima. Sampai kembali ke dunia nyata pun ia masih tetap tidak bisa mengingat kekasihnya Lee Ji-young. Dokter psikiater sampai bingung harus berbuat apa lagi untuknya. Dan karena Hyunmin bahkan tidak bisa mengingat dirinya sama sekali, Ji-young yang saat ini hendak dikebumikan oleh sang dokter pun curhat. Dia tidak terima jika harus pergi tanpa dikenang oleh Hyunmin sedikit pun. Oleh sebab itulah, Ji-young lantas memutuskan untuk tetap bergentayangan di dunia nyata sampai Hyunmin benar-benar bisa mengingatnya. 서운해요. Tamat. Dan itulah dia Like Shop. Gak expect ya. Padahal di awal kita taunya drama Like Shop ini horor. Kok tiba-tiba endingnya malah banyak kisah sedihnya. Dari kisah cinta Hyunmin sama Ji-young, Son Hae sama Hyun, Hyunju yang terlalu sayang sama ibunya, dan sampai-sampai kita dikasih plot twist kalau ada agen di dunia nyata dan dunia arwah yang punya tugas masing-masing. Bahkan ya, katanya loh tapi ya, besok season 2 dari Like Shop ini bakal nyambung jadi satu sama drama Moving. Kok bisa gitu? Ya soalnya di akhir episode Like Shop ada bocoran kalau memang dramanya bakal nyambung. Dari si Sung-sik yang udah jadi agen pengusir arwah gentayangan, sampai-sampai ada beberapa aktor dari drama Moving sendiri yang juga masuk di ending drama ini. Yakni ada karakter Kim Yong-tak yang punya kekuatan untuk menghentikan waktu. Yang di drama Moving sendiri dia sempat nongol sekilas di episode 16 kalau nggak salah. Dan juga ada Jang Hee-soo, si gadis cantik dengan tubuh atletis dan kekuatan penyembuh. Wah, keren banget pokoknya. Jadi kira-kira kapankah season 2-nya akan rilis? Dan kira-kira bener nggak nyambung ke Moving? Mari kita tunggu saja kabar selanjutnya. Yowes, cukup sekian alur cerita kita kali ini. Sampai jumpa di alur film-film selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Dan ojo lali subrek.